Saya Bapak. Bapak. Ya. Makanya saya sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama yang diyakini kita masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Amin. Jadi sekarang Bapak langsung aja kita hadiran. Siapa yang kita masuk? Banyak. Tolong. Siapa? Bapak apa kabar? Terima. Bisa. Jadi mulai dari Lia Mela, Hadir Pak. Ratnawati, Hadir Pak. siapa lagi? Kawan? Oke, semuanya masuk ya. Nah, udah pada siap untuk belajar? Siap. Siap-siap tapi mana ini sebenarnya? Oke, kita break dulu aja, kita main game, kita bakar dulu semangatnya. Coba berdiri dulu, anak-anak. Oke, kita simpan aja. Kalau Bapak bilang pegang hidung, pegang hidung. Kalau Bapak bilang pegang telinga, pegang telinga. Itu aja ya. Ingat. Oke, Bapak bilang pegang hidung. Bapak bilang pegang telinga. Bapak bilang pegang mata. Ayo. Oke, Bapak bilang pegang alis. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Nah. Oke, jadi pertemuan sebelumnya ada yang nggak Bapak pernah bahas tentang materi apa? Ingat Pak. Ya, silakan Bapak. Jadi kemarin itu kita membahas tentang konsep pendidikan kita dan juga beragama. Ya. Nah, apa yang kamu ingat tentang materi itu? Jadi kalau pendidikan kita itu merupakan satu semboyan negara yang memiliki keberagaman yang sangat banyak. Gitu. Jadi terus kalau keberagaman merupakan segala perbedaan dari suatu masyarakat, dari suku, ras, dan lain-lain. Nah, tidak ada lagi yang bisa yang masih ingat? Tidak ada. Oke, kalau begitu Bapak lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang gotong royong. Jadi manfaat kita untuk belajar tentang gotong royong ini. Oke, materi kita saat ini adalah tentang gotong royong. Jadi apa sih manfaat kita belajar gotong royong itu? Yang pertama, manfaat kita bisa dekat dengan masyarakat, bisa bermanfaat untuk membuat misal kita ikut bangun masjid. Nah, manfaatnya tentu saja nanti ada masjid tempat kita beribadah seperti itu. Terus tujuan kita gotong royong ini untuk mempermudah kegiatan atau sebuah pekerjaan yang awalnya berat menjadi ringan gitu. Contohnya kita bangun masjid. Kalau satu orang yang melakukan atau ikut membangun masjid itu pasti bakal berat. Tapi kalau banyak orang yang ikut melakukan gotong royong untuk membangun masjid pasti kerjanya bakal mudah. Ya, gitu. Jadi pertanyaannya, Bapak baru ingin nanya dulu nih, apa itu gotong royong? Coba angkat tangan. Angkat tangan, ya silakan. Royong itu kan kerjasama. Kerjasama, tidak ada lagi. Ada. Oke. Ada yang pernah melihat atau ikut kegiatan gotong royong itu? Ada. Nah, coba angkat tangan. Bapak pengen dengar. Gotong royong Iya, membersihkan masjid, Nah, membersihkan tidak. lingkungan sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Ini ya. Terus ada lagi yang pernah ikut atau melihat kegiatan gotong royong? Gak ada. Oke. Jadi banyak sekali kegiatan gotong royong itu ada di lingkungan keluarga, ada di lingkungan sekolah, dan juga ada yang di lingkungan masyarakat kita. Jadi contoh kegiatannya itu apa saja? Nah, ini Bapak mau bahas. Ini tujuannya kita sudah apa namanya? Bapak sudah jelaskan tadi. Sekarang kita lanjut. Nah, ini yang saya lihat. Gambar pertama ini. Gambar apa? Sampah. Ah, sampah ini. Kira-kira kegiatan gotong royong apa yang cocok untuk membersihkan sampah ini? Bakti sosial. Sosial. Nah, yang kedua ini apa? Sungai. Sungai yang banyak sampah. Kalau banyak sampahnya berarti sungainya
biasanya air dan bisa terjadinya banjir. Nah ini kira-kira kegiatan apa yang cocok untuk melakukan gotong royong untuk membersihkannya? Seperti apa? Ada masyarakat. Membersihkan bersama-sama kita apa lagi? Ada wara. Oh yang di TikTok itu ya? Oke. Nah yang ini yang terakhir. Tahu katanya masalah apa ini? Tahu. Apa? Harus diberangkatkan sama bocil-bocil. Ini di rumah ya? Ya. Jadi gimana cara kita menyelesaikan masalah ini? Ya, Ini ruang tamu ini. Yang ini ruang halaman depan. Ini dia berantakan. Nah, jadi ini kan kita tahu sampahnya banyak, jadi sampahnya banyak dan juga sampahnya banyak. Jadi gimana cara kita agar kegiatan ini untuk menyelesaikan masalah ini dengan gampang dan mudah. Jadi kita ajak warga masyarakat, kita ajak teman-teman, kita ajak keluarga untuk membersihkannya. Nah itu dari implementasian gotong royong. Itu sedikit penyampaian dari Bapak. Nah sekarang Bapak pengen adik-adik siswa untuk menyimak video ini dan nanti misalkan tadi kesimpulannya ya. Silakan disimak anak-anak. Oke, itu sudah video pembelajaran dari Bapak. Jadi anak-anak ada yang bisa bantu Bapak untuk memberikan kesimpulan dari video ini? Saya Pak. Ya silakan Pak Wia. Jadi yang dapat kita simpulkan dari video ini kita bisa mengerti apa dari pada gotong royong yang pertama yaitu memiliki rasa kerjasama dalam kolaborasi dalam kerjasama, kemudian kepedulian pada lingkungan, pada sesama warga, kemudian bagaimana kita berbagi tenaga, berbagi usaha dalam setiap pekerjaan yang bersama-sama. Nah, benar. Jadi memang ada 3 poin kecakapan yang bisa kita ambil dari gotong royong itu. Yang pertama itu ada kolaborasi, yang kedua kepedulian, dan yang ketiga berbagi seperti yang disampaikan oleh Pak Wia tadi. Jadi sekarang Bapak mau membagi adik-adik atau siswa-siswi sekalian dari 3 kelompok. Jadi 3 kelompok 1 sampai sini, kelompok 2 ini sampai bawah, dan kelompok 3 sampai air sama acun ya. Jadi Bapak sudah bagi kelompok. Jadi tema dari kelompoknya ini untuk kelompok 1 tentang gotong royong di lingkungan masyarakat, kelompok 2 gotong royong di lingkungan keluarga, dan yang kelompok terakhir gotong royong di lingkungan sekolah. Jadi tugasnya apa Pak Guru? Jadi tugasnya Bapak ingin kalian bikin infografi. Infografi itu seperti ini. Ada infonya. Di sini seharusnya kalian ini contoh aja. Jadi siswa-siswi bisa nanti presentasi ini menjadi gotong royong di lingkungan sekolah misalnya. Kemudian tulis nama kelompok kelasnya, terus nama kelompok. Kemudian infografinya Bapak mau cuma 3 poin aja. Ini sebenarnya cuma 5 poin. Bapak pengen 3 poin aja, ini kan katanya 5 poin. Jadi 3 poin itu apa? Yang pertama itu masalah apa yang kalian lihat di masyarakat itu, misal sungai tersumbat kayak tadi itu. Kemudian kegiatan gotong royong apa yang cocok untuk menyelesaikan masalah itu, misal kerja bakti. Kemudian yang ketiga itu nilai-nilai apa yang siswa-siswi itu bisa dapat dari kegiatan gotong royong itu. Nah itu saja cuma 3. Jadi silakan kerjakan menggunakan Canva, template-nya sudah ada, silakan tinggal dicari aja. Kemudian Bapak kasih waktu 10 menit, cukup nggak? Cukup? Kurang? 5 menit, oke 15 menit. Bapak kasih 15 menit waktu untuk diskusi dan bikin kegiatan kerja kelompoknya. Oke, dimulai dari sekarang. Gimana? Kita buka lagi.
Jadi kamu cari template-nya, kemudian tinggal pakai. Nanti lebih tahu konteksnya ya. Kamu cari fotonya di Google nggak apa-apa. Nomor 2 ada masalah. Ini Pak gimana caranya ini Pak? Gimana dia ada? Caranya gimana? Oke coba. Apa ya Pak? Kita pakai media kedua gitu. Oh gini-gini Pak. Jadi di sini kita mencari template-nya dan pilih salah satu yang mana yang bagus. Kemudian disisipkan apa yang mau diisi di sana. Oke, waktunya sudah selesai. Sekarang Bapak mau tunjuk satu orang untuk presentasi di depan. Silakan Mbak Dia di presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya di warahmatullahi sini akan menjelaskan hasil dari analisis saya terkait bagaimana gotong royong dan apakah saya memiliki pengalaman terkait gotong royong. Jadi di saya itu sedang membangun yang namanya pesantren, bukan pesantren tapi di sekolah itu. Jadi di sana kita sebagai warga sekitar bermusyawarah bagaimana bisa mewujudkan usaha tersebut dengan cara kita bergotong royong mengeluarkan dana, tenaga, dan usaha dari setiap masyarakat setempat. Jadi pada saat kegiatan berlangsung itu kita itu warga setempat itu kayak saling membantu, saling membantu supaya kita bisa bekerja sama dalam usaha seperti mengancurmen, terus itu apa namanya? Yang di mengecor, ada yang ibu bisa ini mengunjaukan mengangkat batu supaya diantarkan ke bapak-bapak yang lagi bangun gitu. Jadi nilainya itu ada nilai kolaborasi, ada nilai kemudian, ada nilai berbagi dan kerjasama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat dia. Oke. Jadi kerjanya saya apresiasi bagus semua. Jadi sekarang Bapak ingin apa namanya tugasnya ini tidak diberikan ke Bapak, tapi dicetak kemudian dipajang di mading. Nanti Bapak lihat dan Bapak kasih nilai gitu. Oke, berarti? Ya. Oke. Jadi itu saja adik-adik pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Bapak ingin satu orang untuk evaluasi itu, ngasih kesimpulan Bapak tentang materi yang kita dapatin dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Eva coba untuk kasih Bapak kesimpulan tentang apa yang kita dapatin dari materi pertemuan kali ini. Oke, tadi Bapak sudah jelaskan, kita sudah menyimak video juga dan kita sudah melakukan presentasi diskusi di depan. Sekarang Bapak mau nanya nih, apa manfaat kita untuk mempelajari tentang gotong royong? Ya Pak, Silakan. manfaat yang bisa kita pelajari dari kemauan adalah bisa saling berbagi, bisa berkolaborasi, mencapai tujuan dengan efektif dan efisien Pak. Kita ada lagi? Ada, silakan. Udah pelajaran kita untuk hari ini cukup untuk materi gotong royong yang lupa tugasnya. Dan yang terakhir, Bapak mau ingetin minggu depan kita belajar tentang norma dan keadilan. Oke, jadi tolong dipelajari, tolong dicari dulu di Google atau belajar di buku tentang norma dan keadilan. Oke, nanti minggu depan kita diskusi seperti tadi lagi. Oke, Pak. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya materi kita pada hari ini tentang gotong royong itu sangat penting untuk kita aplikasikan atau implementasikan dalam kehidupan kita, karena kita dalam kehidupan sehari-hari itu pasti membutuhkan pertolongan orang lain supaya kegiatan kita itu cepat selesai atau itulah. Nah, salah satu yang disampaikan oleh Bapak Guru tadi yaitu tentang penerapan
dalam gotong royong yang pertama kolaborasi, berbagi dan kepedulian itulah yang nanti kalau kita gotong royong itu nanti diperlukan dan didapatkan. Mungkin hanya itu Pak. Oke, Bintar, Bapak rasa adik-adik atau anak-anak sekalian sudah mengerti tentang gotong royong ini. Dan jangan lupa nanti tugasnya itu bikin dan di tekan di maling ya. Jadi oke, gitu saja. Sekarang Bapak sebelum menutupnya, Bapak mau kita berdoa dulu sebelum pulang. Oke. Silakan Bapak Wan. Oke, sebelum mengakhiri berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama yang dimulai. Berartisan. Oke, dari Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.